jelas juga bahwa di modulnya sudah diterangkan bahwa kita harus mengkoreksi nilai pantulan spektralnya, lalu kita kalikan dengan apa yang ada di database-nya itu ya, reflektannya berapa. Prosedurnya sudah jelas di dalam modul yang sudah dibagikan. Nah, koreksi radiometrik ini harus dilalui kalau kita menggunakan seluruh citra sih sebenarnya. Karena hasil citra kita itu yang pertama itu kan dia adalah bentuknya adalah digital number ya. Lalu kita ubah menjadi reflektan dari pantulan ya, spektral. Karena dia bicara spektral maka dia kasih nama koreksi radiometrik. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah koreksi geometrik. Nah, koreksi geometrik ini saat ini banyak yang melakukan ini opsional. Karena di koreksi geometrik itu sebenarnya citra yang kita download itu kalau kita mainnya dengan lensa sebenarnya geometrinya udah nggak terlalu jauh ya, distorsinya atau pergeserannya. Tapi kalau misalnya citra kita itu citranya seperti resolusi tinggi ya, nah atau seperti playtest atau spot dan lain sebagainya, itu memang kita harus melakukan namanya auto rektifikasi ya. Tapi kalau dia lenset sebenarnya ya, kalau lenset ya resolusinya 30 meter, maka koreksi geometriknya kita gunakan saja ya koordinat bawaannya. Ataupun sentinel ya, ini itu bisa koordinat bawaan. Sebenarnya bisa aja koreksi geometrik itu dilakukan dengan ArcGIS ya. Kita menggunakan di ArcGIS georeferensi ya. Sudah bisa aja sama ya. Tapi sebelum kita masuk ke koreksi geometrik ini, setelah radiometrik itu ada orang beberapa yang sebelum ini dia melakukan pemotongan sesuai dengan batasan area yang mau dianalisis. Kalau pemotongan citra ini, kalau di dalam ini namanya subset image ya. Itu sudah ada di modulnya, bisa juga akses. Saya. Batas area studi atau batas partisipasi ya. Nah, baru selanjutnya setelah itu baru penajaman citra. Scanning ya. Lalu baru setelah itu kita melakukan klasifikasi. Nah, di Indonesia bisa dibuka, oh enggak ya? Nah, berarti nanti di selanjutnya adalah geometrik dan subset analisis ya. Kenapa kok enggak di komen di grup? Komennya nanya kuliahnya terus.
Nah, klasifikasi citra ini nanti dia terbagi menjadi dua, ada namanya pixel base, ada yang kedua namanya object base. Ya. Pixel base artinya dia berbasis pixel, object base dia berbasis objek. Sebenarnya pixel base ini diperuntukkan awal-awal adalah untuk resolusi rendah ya. Untuk seperti Landsat, Sentinel dan lain sebagainya. Kenapa dia berbasis pixel? Karena memang informasinya ingin dicari berdasarkan nilai dari pixel. Kalau kita lihat objeknya nggak akan kelihatan. Contohnya kayak rumah dengan Landsat tidak kelihatan. Tapi dari nilainya bisa kita identifikasi itu adalah kawasan pemukiman atau kawasan persawahan. Karena kita berasumsi bahwa dengan resolusi 30 meter kali 30 meter tidak mungkin objek akan terlihat. Nah, akan tetapi perkembangannya si pixel base ini sudah mulai berkurang saat ini digunakan karena dengan perkembangan dari citra satelit itu di resolusi menengah dan resolusi tinggi. Ketika kita menggunakan pixel base untuk resolusi tinggi, ini akan menjadi masalah. Contohnya kemarin kan kita sudah pernah buka Landsat, itu kalau misalnya dia sungai dia akan warna biru ya. Lalu kalau sawah yang punya air dia juga berwarna biru. Lalu kalau dia vegetasi warna hijau. Nah, jadi hijau itu diidentikan dengan vegetasi, merah diidentikan dengan bangunan, biru diidentikan dengan air. Nah, sehingga pixel itu ketika dia warnanya itu dia kemungkinan dia adalah sawah atau lain itu ya, jalan. Tetapi kalau sudah resolusinya tinggi, misalnya saja kayak gedung B, kita bedakan nanti ternyata antara gedung B dan gedung A atapnya warnanya beda. Yang satu merah, yang satu pink. Karena orang ini ngecat atap itu berdasarkan warna fakultas. Nah, itu akan ketika kita lihat, kalau kita berbasis pixel, maka dia akan melihat tampilan warna saja, tampilan nilai pixelnya. Pixel ini biru, itu biru ini air, jadi nggak rumah nih. Nah, makanya muncul metode namanya object base. Jadi dibuat klasterisasi berdasarkan objek, baru nanti diturunkan lagi berdasarkan pixel, baru diturunkan lagi nanti mungkin berdasarkan nilai DVI-nya atau NDVI-nya. Nah, itu kalau kita menggunakan kategori objek base. Nah, apakah si objek base ini tidak bisa digunakan dengan bisa? Karena kalau kita menggunakan objek base, ini akan lebih memudahkan kita mengelompokkan. Tapi kelompoknya bukan berdasarkan objek lagi. Kalau objek base kita gunakan Landsat, ya, tapi mengelompokkan berdasarkan kawasan. Misalnya kita kelompokkan ya, ini adalah lahan hijau dan hijau. Nah, vegetasi kita pisahkan. Lalu yang merah yang bangunan yang tidak ada minim vegetasi kita pisahkan. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori object base. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ya, siapa yang paling akurat antara pixel base dan object base? Kalau saya baca dari penelitian ya, sebenarnya lebih akuratnya object base. Ya. Contoh saja kalau kita menggunakan pixel base, kita harus punya sampling yang banyak. Jadi metode klasifikasi ini kan sebenarnya kita sama dengan penelitian. Kita butuh sampling. Kalau pixel base samplingnya pixel, kalau object base samplingnya objek. Ya.
Kalau pixel ada di dalamnya sudah berwarna, tapi karena bentuknya hijau, dia bilang kita adalah hutan. Karena itu juga hutan. Karena hijau yang kita identifikasi pertama itu adalah kita identifikasi itu hutan. Sehingga ketika ada hijau yang warnanya sama dengan kayak warna hutan tadi, seluruh wilayah itu akan jadi hutan. Jadi hutannya itu kita harus identifikasi dulu. Hutannya apakah hutan yang berdaun vegetasi jarang, vegetasi lebat. Nah, jadi kita harus punya sampling yang mewakili pixel yang kita pilih. Jadi kalau kita mau melakukan klasifikasi citra, kita harus dulu yang pertama mengidentifikasi sampling. Lalu pergi kita ke lapangan, kita pastikan sampling kita itu adalah memang, kalau kita bilang itu adalah hutan, memang hutannya. Kalau itu pemukiman, memang pemukimannya. Di pixel yang kita identifikasi itu. Tapi kan yang terjadi selama ini kan adalah kita melakukan klasifikasi citra, kita pilih-pilih aja samplingnya, nanti dia hutan. Tapi kita nggak cross check ke lapangan apakah dia memang hutan atau enggak. Ternyata dia misalnya warnanya hijau, tapi karena dia mungkin semak belukar aja. Karena di dalam klasifikasi kita semak belukar ada juga. Makanya banyak nanti klasifikasi citra satelit kalau kita menggunakan pixel based dengan metode ya, pixel based ini metodenya yang paling umum itu adalah maximum likelihood. Kalau object based itu biasanya sebenarnya teorinya adalah decision tree ya, decision tree. Lupa bahasa Indonesia. Kalau pixel based dia menggunakan maximum likelihood dengan istilahnya adalah tetangga dari pixel tadi ya. Analisisnya sama dengan analisis neighborhood, ada dekat, mirip-mirip ya. Lalu kalau decision tree ini adalah pohon keputusan atau pohon analisis ya. Besarnya dulu. Sambil ini adalah ini hutan daun ada rantingnya ya. Nah, jadi pohon keputusan. Jadi kita yang hutan ini ada cabang ada rantingnya. Itu metode yang teorinya. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi ya kita tinggal klik aja ya. Nah, di NV nanti nggak akan ketemu ini object based analysis, nggak ada. Pixel based analysis nggak ada. Yang ada dia bikinnya klasifikasi maximum likelihood, analisis decision tree. Tapi nanti ketika kamu mau menjelaskan ke orang, nah itu kalau kita mainnya adalah menggunakan sampling pixel, itu adalah pixel based. Kalau kita menggunakan samplingnya objek based. Nah objek based ini di dalam NV itu dinamakan nanti atau di dalam artis atau namanya segmentasi ya. Segmentasi. Jadi kita segmen, kita buat ya kelompok-kelompok. Nah segmen itu bisa kita skenariokan. Segmennya besar, atau segmennya kecil. Contoh ya, kalau segmen besar misalnya. Segmen besar itu kalau misalnya kayak kampus, kalau kasih segmennya besar ya. Jadi satu kampus itu dibikin secara kelompok. Padahal di dalam kampus itu ada pohonnya, ada tamannya ya. Tapi kalau kita perkecil segmennya, itu bisa saja kelompoknya gedung-gedung aja. Nanti gedung ini terkelompok satu, taman terkelompok satu, tukang parkir terkelompok satu. Itu kalau dia segmen. Di Landsat itu juga, kalau segmentasinya kita besarkan, sawah itu nanti dia dengan ladang dia akan mirip-mirip ya. Akan terkelompok sendiri satu. Kalau kita perkecil, nah itu mungkin akan tambah ribet juga karena dia pixelnya 30x30 itu ada yang pixel-pixel kecil yang nantinya nyempil ya. Nah lalu kalau bagaimana kita mau setelah itu melakukan pixel based ataupun kita memilih pixel based